Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liani dan teman saya Hana akan mempresentasikan usul fikih yang berjudul Sumber Hukum Islam yang Diperselisihkan. Sumber hukum Islam yang diperselisihkan terbagi menjadi 3, Zari'ah, Urf, dan Istishab. Pengertiannya akan saya bacakan. Yang pertama, Zari'ah. Istilah dari Zari'ah berasal dari 2 lafaz, yaitu sad dan zari'ah. Sad dalam bahasa Arab berarti menutup, sedangkan zari'ah berarti penyebab atau sarana yang menyebabkan kepada yang haram. Yang kedua, urf. Menurut istilah adalah kebiasaan seluruh masyarakat, baik perkataan maupun perbuatan, sedangkan urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia, yang telah menjadi kebiasaan atau biasa disebut adat. Dan yang ketiga, istishab. Istishab secara etimologi adalah isi masdar dari istashaba yastahibu, istihaban, diambil dari lafaz istaf'al minas suhbah yang berarti tolab as-suhbah atau mencari hubungan atau adanya saling keterkaitan. Pembagian Zari'ah terbagi menjadi 2. Yang pertama, dari segi kualitas kemafsadatannya. Zari'ah dibagi lagi menjadi 4. Zari'ah atau perbuatan yang pasti akan membawa kemafsadat. Yang kedua, zari'ah atau perbuatan yang jarang membawa mafsadat. Yang ketiga, zari'ah atau perbuatan yang diduga keras akan membawa mafsadat. Dan yang keempat, zari'ah atau perbuatan yang sering membawa mafsadat, namun kekhawatiran terjadinya tidak sampai pada dugaan yang kuat, melainkan hanya asumsi biasa. Dan yang kedua, zari'ah dilihat dari segi kemafsadatannya yang ditimbulkan menurut Ibnu Qayyim al-Zaujiyah. Zari'ah jenis ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, perbuatan yang membawa kemafsadatannya, misalnya meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, dan mabuk itu suatu kemafsadatan. Yang kedua, perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan, namun digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram, baik disengaja ataupun tidak. Selanjutnya adalah pembagian urf. Urf dibagi menjadi 3. Yang pertama ditinjau dari segi sifatnya, yaitu urf qauli dan urf amali. Dan yang kedua ditinjau dari segi ruang lingkupnya, yaitu urf am dan urf khosh. Dan yang ketiga ditinjau dari segi keabsahannya, ada urf sahih dan urf fasid. Urf ditinjau dari segi sifatnya. Yang pertama urf qauli, yaitu urf yang berupa perkataan, seperti kata walad. Menurut bahasa, walad berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan perempuan. Namun dalam kebiasaan sehari-hari bisa diartikan sebagai anak laki-laki saja. Dan yang kedua, urf amali, ialah urf yang berupa perbuatan. Contohnya seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sigot atau ijab qabul. Padahal menurut syara, ijab qabul merupakan salah satu dari rukun jual beli. Tetapi dikarenakan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak terjadi hal-hal yang negatif, maka syara membolehkannya. Selanjutnya, urf ditinjau dari segi ruang lingkupnya. Yang pertama ada urf am. Urf am adalah suatu tradisi atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat luas, tidak dibatasi oleh kedaerahan ataupun wilayah. Dr. Haji Abdurrahman Dahlan, MA, menyebutkan dalam bukunya bahwa urf am yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar wilayah masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Yang kedua ada urf khosh.
ialah suatu tradisi atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di wilayah tertentu. Contohnya seperti dalam hal pernikahan. Tradisi suku Batak adalah tidak bolehnya menikahkan laki-laki dan perempuan yang semarga, dikarenakan mereka menganggap antara laki-laki dan perempuan itu masih mempunyai pertalian darah. Dan yang terakhir, uruf ditinjau dari segi keabsahannya. Yang pertama, uruf sahih, ialah suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban. Yang kedua, uruf fasid, ialah suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, serta menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban. Pembagian istishab menurut Abu Zahron membagi istishab menjadi 4 bagian. Yang pertama, istishab al-baro'ah al-asliyah, yaitu dapat dipahami dengan contoh sebagai berikut, seperti tidak adanya kewajiban melaksanakan syariat bagi manusia, sehingga ada dalil yang menunjukkan dia wajib melaksanakan kewajiban tersebut. Maka apabila dia masih kecil, maka dalilnya adalah ketika dia sudah baligh. Yang kedua, istishab madalla asy'ari au al-aqli ala wujudih, yaitu nas menetapkan suatu hukum dan akal pun membenarkan, sehingga ada dalil yang menghilangkan hukum tersebut, seperti dalam contoh. Seperti dalam pernikahan, bahwa pernikahan itu akan tetap sah ketika belum ada dalil yang menunjukkan telah berpisah, seperti dengan mentalak. Yang ketiga, istishab al-hukmi, yaitu bisa dipahami apabila hukum itu menunjukkan pada 2 tema, yaitu boleh atau dilarang, maka itu tetap dibolehkan sehingga ada dalil yang mengharamkan dari perkara yang diperbolehkan tersebut. Begitu juga sebaliknya. Yang terakhir, istishab al-wasfi, yaitu dipahami dengan menetapkan sifat asal pada sesuatu, seperti tetapnya sifat hidup bagi orang hilang, sehingga ada dalil yang menunjukkan bahwa dia telah meninggal, dan tetapnya sifat suci bagi air selama belum ada najis yang merubahnya, baik itu warna, rasa, atau baunya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, karena yang benar hanyalah Sang Pemilik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.